Masih ada 2 toko lagi dan saya sedikit bingung yang mana saya harus dahulukan. Tapi saya pikir supaya anti klimaks, kita beri kesempatan dulu kepada Pak Prasetyo Sunaryo dan nanti biar belakangan Pak Dr. Yudi Latif. Silakan Pak Prasetyo Sunaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Moderator ini luar biasa ini. Saya pikir tadinya saya mau mendengar Pak Yudi dulu. Tapi ya sudah, ini kita syukuri saja. Tadi Pak Ajranto, kemudian Pak Budiarto, Sambasi tadi. Wah, ini memang kita menjadi tahu ada sesuatu yang itu Pak ya. Kita tidak tahu bahwa pada waktu itu kita luar biasa sekali. Ya, Bapak sekalian. Jadi tentu nanti Pak Yudi yang dengan bukunya yang tebal itu tentu kita akan mendengarkan. Baiklah. Kita sebagai sebuah ormas ini ketika harus menyikapi tentang Pancasila, tentu ada 3 hal yang kita jadikan referensi. Pertama, konstitusi. Nah, ketika saya ditugaskan untuk membahas ini, saya cari di konstitusi kita itu kata Pancasila itu di mana. Saya cari-cari di sini, tidak ada Pak. Kata Pancasila sendiri itu tidak ada. Tapi mungkin nanti Pak Yudi bisa menjelaskan sejarahnya. Ternyata saya nemu Pak akhirnya. Kata Pancasila itu ada di Undang-Undang 17 2007 di RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini muncul satu-satunya kata Pancasila itu. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Ini ada. Jadi di UU 17 2007 tentang RPJP, kata Pancasila itu sendiri. Tapi tentu di pembukaan sudah ada kan, tapi kata Pancasilanya sendiri itu tidak ada. Nah, ini ternyata alhamdulillah masih ada di Undang-Undang 17 2007. Bapak sekalian, oleh karena itu ketika kita harus menyikapi bagaimana kita memahami Pancasila dan mengamalkannya, maka tentu saja rujukan kita adalah konstitusi. Nah, karena kita perjalanan bangsa kita ini masih panjang dan tentu saja kita tidak terlibat di dalam syahwat 5 tahunan, maka paling enak ya kita menggunakan rujukan rencana pembangunan jangka panjang. Jadi kalau kita wujudkan amanat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 8 misi nih kalau menurut Undang-Undang 17. Satu tadi mewujudkan masyarakat akhlak mulia, mewujudkan daya saing, mewujudkan masyarakat demokratis, mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Tadi Pak Ajrianto menjelaskan realitanya. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Nah, ini berbasiskan kepentingan nasional ini ada di Undang-Undang Dasar Undang-Undang 17 Pak. Oleh karena tadi sumber daya alam yang disebut Pak Budiarto tadi. Nah, ini bagaimana ini? Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Nah, ternyata ini Pak 8 misi dalam Undang-Undang jangka panjang sampai 2025. Nah, ini kan sebetulnya merupakan pengamalan daripada Pancasila itu. Nah, ini kita meninjau dari rujukan konstitusi. Sekarang kita mari kita lihat fakta. Sebetulnya kondisi kita ini berada di mana? Kita tentu gunakan fakta-fakta semaksimum mungkin kuantitatif. Ibu bapak sekalian, jadi kita merasa luar biasa karena kita masuk G20 ya. Jadi negara dengan 20 terbesar GDP-nya. Kita di dalam 20 itu kita nomor 16 dengan GDP berapa triliun dolar itu. Tentu yang paling tinggi masih Amerika, kemudian Uni Eropa dan seterusnya. Cuma kita G20, ini realita angka Pak ya. Tapi World Competitive Index kita, daya saing kita nomor 44 Pak. Nah, umumnya G20 itu daya saingnya antara nomor 1 sampai nomor 15 lah. Tapi sebagai anggota G20 justru
daya saing kita itu nomor 44. Apa artinya ini? Uang daya saingnya tidak terlalu tinggi, tapi masih masuk G20. Artinya apa? Seperti yang disebut Pak Budiar tadi, GDP kita itu besar karena sumber daya alam. Jadi belum produktivitas atau kualitas daripada tenaga kerja kita. Kemudian ketiga, angka realnya dalam kategori Human Development Index, jadi indeks pembangunan manusia, masih nomor 108 dari 174 negara. Jadi ini sebenarnya sebuah paradoks. Kita masuk G20 tapi HDI-nya nomor 108. Mestinya kalau G20 ya HDI-nya paling enggak di bawah angka 30 lah gitu, minimum. Jadi ini disinilah tadi yang diterangkan Pak Haji Anto tadi, keadilan sosial kita ini masih. Jadi ini sebuah angka-angka real ini, bahwa inilah tantangan kita di dalam mengamalkan Pancasila ini. Karena realitanya adalah seperti ini. Memang masuk G20 Pak, bergaul dengan petinggi-petinggi G20. Tetapi kalau dibongkar angka-angkanya itu, daya saing kita masih. Kemudian yang menarik lagi, marilah kita lihat fakta Pak. Fakta dalam angka. Kita tengok tahun 1967. 1 US dollar itu 90 rupiah. Tahun 67. 1 US dollar. Thailand 1 US dollar itu 20 baht. Ya Pak ya. Kemudian kita masuk tahun 97 prakrisis. Jadi kita teliti pada bulan Januari 97, itu 1 US dollar kita masih 2.370. 1 US dollar 26 baht, ya Pak ya. Jadi dari 67 sampai 97 berapa tahun itu? 20 tahun. 90 rupiah itu 67 sampai 97, 30 tahun ya. Itu kurs kita dari 90 rupiah menjadi 2.370. Jadi turun berapa ribu persen. Sementara bat 20 menjadi 26 bat. Itu Pak, 30 tahun itu, 67 ya. Nah, peso 26 peso, satu ya tahun 97. Kemudian tahun 97 ya, masih prakrisis, 1 US dollar 2,5 ringgit. Kita lompat ke 2011. 1 US dollar menjadi 8.600, 8.560. Bat hanya 30 bat Pak. Jadi krisis yang luar biasa dari 97 itu, yang 1 dolar 26 bat, sekarang menjadi cuma 30 bat Pak. Jadi hanya turun 20%. Peso dari 26 peso menjadi 43 peso, ya turun 100% lah. Ringgit 2,5 ringgit tahun 97 sebelum krisis, sekarang juga hanya 3 ringgit. Jadi hanya berapa? Cuma 20% Pak. Jadi ini ada sesuatu yang keliru ini. Ini angka loh Pak ini Pak. Bapak bisa bayangkan tahun 67 itu 1 dolar 90 rupiah. Sekarang 1 dolar 8.000. Jadi turun 1.000% nilai rupiah kita terhadap dolar. Nah ini adalah sebuah tantangan kita bersama ya. Jadi karena ini multi era, jadi kita tentu menjadi persoalan bersama kita, mengapa ini bisa terjadi. Padahal sumber daya alam kita luar biasa. Tadi disebut Pak Budiarto. Jadi tidak mungkin tidak ada yang keliru nih, mesti keliru. Kalau karena kita melakukan komparasi Pak, bat, peso sama ringgit terhadap dolar, itu kan objektif kan, suatu perbandingan yang sangat objektif sekali. Nah kemudian marilah kita melihat sekarang lingkungan strategisnya Pak. Jadi dulu pada waktu zaman Bung Karno, ya kita bersyukur dengan modal Pancasila kita bisa mempertahankan NKRI ya, ada Permesta PRRI dalam keadaan demokrasi yang liberal sampai dekret presiden itu, tapi kita masih bisa mempertahankan dari proses-proses separatisme. Jadi ini sebetulnya agak ajaib juga ini. Bahkan tadi kita meminjamkan apa Pak, kapal selam tadi Pak, kapal selam 6 ya. Ini kan aneh itu Pak. Itu
Inilah saya kira perlu digali tadi. Tentu secara sosial budaya Pak Yudi Latif bisa melihat apa ini nilai kelebihannya. Nah, itu pada waktu itu bentuk perang adalah fisik ya. Sekarang di era sekarang ini kita masuk bentuk perang yang disebut sebagai perang asimetris. Ini adalah sebuah era baru, tantangan daripada Pancasila ini. Jadi kalau dulu awalnya pada dasarnya perang asimetris adalah perang antara yang kuat sama yang lemah, antara David sama Goliat. Nah, musuhnya sangat jelas kalau dulu. Sekarang di dalam perang asimetris ini siapa lawan siapa kawan tidak jelas. Ya. Perang dengan menggunakan senjata, hard power, dengan menggunakan ukuran penghancuran kekuatan militer lawan sudah dianggap tidak efektif. Digunakan cara baru yaitu menggunakan soft power, antara lain cultural warfare, perang budaya, economic and financial warfare. Ini tadi kita dari $1.90 menjadi 8.000 ini kita sebenarnya sudah kalah ini dalam perang ekonomi dan kemudian emotional warfare. Jadi perang yang dikendalikan oleh kilikan-kilikan emosional, dan kemudian information warfare, yaitu semuanya ini yang berfungsi membangun suatu persepsi tertentu yang diinginkan oleh lawan. Nah, korporasi global dan NGO dapat merupakan bentuk tentara baru dalam perang asimetris dengan terjadinya perubahan prinsip tersebut. Nah, disinilah kita hadapi. Kemarin Pak Munarman itu Pak Munarman yang dari FPI di komisi di Balek, dia cerita mengenai bagaimana NGO itu. Dulu waktu dia jadi kontras, dia cerita nih, terang di depan Balek. Saya waktu itu berpikir bahwa kemasan kontras itu baiklah, mengembalikan profesionalisme TNI. Tapi kalau kita pahami sebenarnya, sebetulnya apa yang dilakukan kontras itu adalah melakukan proses pengerdilan TNI. Nah, ini diakui sendiri oleh Bung Purnaman kemarin di Balek. Jadi inilah, maka korporasi dan NGO merupakan tentara baru dalam perang asimetris. Inilah problem kita di dalam menghadapi era-era mendatang di dalam mengamalkan Pancasila. Selama 1,5 abad terakhir, korporasi telah berusaha dan mendapatkan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dunia dan hampir di seluruh ranah usaha manusia. Dari sisi pandang korporasi, masih ada satu hambatan besar yang masih menghalangi korporasi untuk mengendalikan semuanya, yaitu yang dikenal dengan lingkungan atau wilayah publik. Jadi korporasi ini masih belum merasa menang karena masih ada aset publik. Pada 2 dekade ini korporasi berusaha dengan gigih menghilangkan apa saja yang dianggap rintangan olehnya. Melalui proses yang dikenal sebagai privatisasi, maka sebagian wilayah publik telah berpindah tangan menjadi wilayah korporat. Ini adalah lengstra yang harus dihadapi oleh Pancasila. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu Pak Jeffrey Sachs ini, ekonom pemenang Nobel ini, dia terang-terang mengatakan ini. Dunia sekarang tenggelam dalam kejahatan korporat. Dan kejahatan ini mungkin paling banyak terjadi di negara-negara kaya, negara-negara yang katanya melaksanakan good governance. Pemerintah di negara-negara miskin mungkin menerima lebih banyak suap dan melakukan lebih banyak pelanggaran, tetapi negara-negara kayalah pusat perusahaan-perusahaan global yang melakukan pelanggaran-pelanggaran paling besar. Istilah dia money talks, uang berkuasa, dan ia telah mengkorup politik dan pasar di saat itu. Ini menurut Pak Jeffrey. Jadi lingkungan strategis kita menjadi berubah, di mana sebetulnya kalau dulu satu-satunya pemegang kekuasaan tunggal itu adalah pemerintah atau negara, maka kita bisa melihat bahwa kekuasaan itu telah terdistribusi menjadi paling tidak ada 7. 1, kekuatan modal korporat. 2, kepentingan internasional, ada WTO dan macam-macam. 3, ada pemerintah sendiri. 4, parlemen. 5, parpol. 6, media. Nah, ini Pak Budiarto menjadi salah satu kekuatan di dalam alam demokrasi ini. Dan 6 adalah lembaga quasi government, ya, seperti KPU, KPK dan sebagainya. Inilah sebetulnya pusat kuasa yang dulunya itu
berpusat pada pemerintah telah terdistribusi menjadi minimum kepada 7 lembaga ini. Nah, disinilah sebetulnya apabila kita bisa menggali nilai-nilai Pancasila itu terhadap perjalanan bangsa ini, mestinya kita meraih perubahan-perubahan lingkungan strategis ini, ya kita harapkan masih bisa tetap survive, sehingga kejayaan-kejayaan yang diceritakan Pak Budiarto bisa kita rebut kembali. Wong kita masih punya kekayaan kok Pak, masih ada modal yang bisa kita gunakan untuk bagaimana sila kelima tadi itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, yang hakikatnya merupakan daya ikat kepada kebersatuan, karena tentu bersatu itu kalau ada rasa keadilan. Demikianlah sekedar sebuah usulan untuk menyikapi terhadap bagaimana kita menyelenggarakan atau melaksanakan amalan Pancasila ini. Nah, usul konkret kita, usul konkret ini Pak Budiarto maupun Pak Yudi, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas bahwa kita harus menyusun undang-undang untuk melaksanakan pasal 33 itu. Sampai sekarang tidak ada Pak. Oleh karena itu yang perlu disusun sekarang ini adalah perlunya disusun undang-undang sistem perekonomian nasional sebagai manifestasi dari Pancasila itu, sehingga debat neoliberal dan macam-macam itu bisa hilang kalau kita punya undang-undang sistem perekonomian nasional. Yang kedua, kita juga tidak punya undang-undang sistem pengelolaan kekayaan negara. Jadi sebetulnya batu bara kita, minyak kita itu harus diapakan, ya, siapa yang berhak mengelola, itu tidak ada Pak. Padahal ini amanat pasal 33. Jadi dengan demikian undang-undang yang ada sekarang ini sangat sektoral parsial, yang sifatnya sistemik seharusnya ada, karena ini sudah dipesan oleh undang-undang amandemen keempat itu. Jadi dengan undang-undang tersebut, maka sistem perekonomian kita ini harus diarahkan pada kedaulatan pangan, energi, kesehatan, kedaulatan finansial, kedaulatan teritorial, kedaulatan pertahanan, dan kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kayak mudah-mudahan ini pesan kita ini kami sampaikan pada Pak Ajrianto sebagai Wakil Ketua MPR maupun pimpinan partai. Dengan demikian mudah-mudahan ini usul konkret kita bisa paling enggak diwacanakan. Atas perhatian Ibu sekalian kami ucapkan syukur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus kepada Pak Prastio Sudaryo, kepada Pak Budiarto Sambasi dan Pak Yudi Latif serta para peserta sekalian. Pak Pras ini adalah salah satu ketua DPP LDI. Tadi yang berbicara pertama Ketua Umum DPP LDI, Pak Profesor Abdullah Sam. Beliau visioner, bahkan melampaui dunia sampai ke akhirat, ya, dengan mengeluarkan ayat-ayat dan dalil-dalil. Tapi wajah LDI bukan hanya itu sebagai lembaga dakwah, tetapi juga down to earth dengan mengungkap fakta-fakta dan memberikan usul-usul konkret yang disampaikan tadi oleh Pak Prastio Sudaryo. Kita beri aplaus. Itulah